Selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam bimbingan program Magister of Divinity di STT Abdi Sabda Medan. Kali ini kita akan membahas metode trip menghadapi jurnal. Trip menghadapi jurnal atau trip. Selamat pagi, Amang. Selamat pagi, Mang. Bagaimana kabar? Sehat? Iya. Bentar ya, Mang ya, terbalik. Iya, silakan, Amang. Iya, iya. Iya, sudah pas. Iya, iya, Mang. Baiklah, Amang, terima kasih atas perjumpaan kita kembali pada hari ini. Kita akan membahas paper yang kedua ya dari trik menulis jurnal ilmiah yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita mulainya, marilah kita berdoa untuk mohon hikmat Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih atas hikmat penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami boleh bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam rangka berbincang tentang tugas dalam penelitian, metodologi penelitian, sehingga ke depan kami semakin memahami apa yang akan kami lakukan berkaitan dengan metodologi penelitian ini. Terima kasih Bapak, kami akan memulai perbincangan kami dengan hamba-Mu, Amang Panggabean, kiranya dari awal hingga akhirnya kami dituntun oleh hikmat-Mu, sehingga kami boleh memulai dan mengakhiri pertemuan nanti dengan sukacita. Demi Yesus kami berdoa dan mohon kepadamu. Amin. Saya pikir secara gereja sekarang, Pak, bukan? Oh, kita secara gereja aja. Ya, secara gereja aja dulu, Pak. Saya pikir secara gereja. Karena yang lalu itu kan kita penelitian pertama kan gitu. Boleh, boleh. Secara gereja pun baru yang pertama sekali itu. Oke, kalau Kalau bisa begitu, secara gereja aja dulu, Pak. oke, sebentar ya. Oke, secara gereja ya. Ya, secara gereja kita akan membahas secara gereja di Indonesia. Sejarah gereja di Indonesia ini sudah paper yang kedua yang akan kita bahas, sejarah gereja Indonesia. Oke. Ya, ini sudah saya baca, lalu dalam paper Amang ini telah mengurai bagaimana perjalanan sejarah gereja di Indonesia sampai tahun 1800 dan masuknya orang atau pekabar-pekabar Injil ke Indonesia
sampai 1800 Amang sudah urai. Dan memang peran dari VOC ya, itu menyebar agama ke daerah Maluku pertama, tetapi itu masih menyebarkan agama Katolik kala itu, dan belum menyebarkan Protestan. Dan kemudian setelah penyebaran Protestan di Maluku itu, VOC sudah tidak meneruskan penginjilan di sana karena VOC sudah bubar, maka nanti masuklah penyebaran Protestan ke daerah Maluku, maka mulailah terjadi perubahan dari dulunya penganut Katolik, lalu akhirnya menjadi penganut Protestan. Nah, ini memang penyebaran agama Katolik di Maluku, lalu penyebaran agama Protestan di Maluku mengalami perubahan setelah VOC bubar. Tetapi memang harus kita akui bahwa penyebaran agama ke Maluku itu pertama bukan Protestan, tapi dilakukan oleh Katolik. Nah, tidak hanya ke daerah Maluku nanti penyebaran Katolik itu, tapi juga kepada NTT itu terjadi penyebaran Katolik itu. Tetapi di NTT masih banyak yang bertahan Katoliknya. Tapi kalau di Maluku pada umumnya yang Katolik hampir tidak begitu banyak Katolik, tapi langsung berubah menjadi Protestan setelah bubarnya VOC. Ini yang kita lihat di sana di Maluku itu. Jadi makanya memang ada akibatnya, akibat dari situasi itu. Apa itu akibatnya? Terkadang kita Protestan ini masih berpikir Katolik, walaupun telah menganut agama Protestan. Apa contohnya? Misalnya kalau itu juga termasuk ke kita di apa ya di Barat ini, di Batak atau Sumatera Utara misalnya. Contohnya begini, kalau ada orang meninggal, orang selalu mengatakan siapa yang mensakrameni. Gitu. Padahal bagi Protestan, meninggal itu tidaklah sakramen. Nah, itu yang pertama kita lihat bukti bahwa iman Katolik itu sebenarnya masih ada pada kita, walau kita sudah Protestan. Baru yang kedua, kalau ada pernikahan, selalu kita katakan sakramen pernikahan. Padahal pernikahan itu bukanlah sakramen bagi Protestan. Tapi sering kita mengatakan sakramen pernikahan. Nah, ini akibat dari penginjilan Katolik yang mendahului penginjilan Protestan masuk ke Indonesia. Jadi bergantinya payung Protestan dari Katolik di Maluku itu akibat politik, ya, karena VOC sudah bubar lalu masuk penjajahan Belanda. Belanda itu kan Protestan, sehingga semua aset-aset Katolik yang ada di daerah Maluku diambil alih oleh Belanda. Dan Belanda menguasai Indonesia, lalu seluruh kantong-kantong Katolik diprotestankan oleh Belanda. Ini yang menarik sejarah kekristenan di Indonesia ini. Lalu cerita tentang masuknya kekristenan di Indonesia juga ada beberapa teori. Teori pertama itu ialah politik. Karena VOC, karena penjajahan Belanda, masuklah agama Kristen di Indonesia. Gereja-gereja yang dihasilkan oleh
politik ya. Itulah gereja-gereja paling banyak di Timur. GPIB ya, Gereja Protestan Indonesia, GPI dulu, lalu GPIB sekarang, lalu gereja-gereja di Timur itu banyak sekali hasil dari politik. Itu teori pertama. Teori kedua ialah karena sending, misi. Datang misi ke Indonesia, menyebar agama kekristenan. Lembaga-lembaga sending baik dari Eropa, Amerika, Baptis misalnya, NJP, DJV, itu mereka datang. Bukan karena politik, tapi karena semangat menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Lahirlah gereja-gereja paling banyak itu di Sumatera Utara. Kalau di Timur, yang lahir karena penginjilan sedikit. Di Kalimantan itu akibat penginjilan juga. Di Kalimantan, bukan karena politik. GKE itu karena penginjilan. Kalau di Timur, kalau saya tidak salah, Halmahera lah karena penginjilan. Karena penginjilan itu gereja Halmahera, Gemih. Selainnya itu lahir karena politik. Artinya dibawa oleh penjajah. Jadi politik tadi oleh penjajah, baru kedua tadi oleh penginjilan, misi. Lalu yang ketiga karena pelayaran, berlayar. Jadi datanglah mereka berlayar untuk mengelilingi dunia misalnya. Itulah Vasco da Gama kan, Vasco da Gama. Portugis ya, Portugis, Vasco da Gama. Tapi ini tidak banyak. Tidak ada gereja yang dihasilkan karena berlayar. Ada orang yang berlayar ke Barus karena mencari ekonomi misalnya. Lahirlah dulu di sana gereja Nestorian, Kristen Nestorian. Tapi akhirnya punah. Itu abad ke-7. Dan itu tidak bertahan. Nah, inilah teori masuknya agama Kristen ke Indonesia. Dan yang bertahan ialah dua teori tadi, teori politik ya, penjajahan, baru teori penginjilan. Ini yang menarik dari masuknya sejarah kekristenan ke Indonesia. Nah, di pembahasan Amang sudah jelaskan bagaimana gereja dan sejarahnya. Dan kemudian dalam bagian berikutnya Amang sudah jelaskan di sini negara Indonesia dengan beraneka ragam gereja. Nah, memang Indonesia ini banyak sekali gereja-gereja, denominasi. Untuk Protestan aja sekarang sudah hampir 325 denominasi di Indonesia. 325 denominasi gereja. Nah, itu dari Protestan ya. Kalau Katolik kan tidak banyak alirannya. Tapi kalau Protestan di Indonesia 325, itu pun bisa saja nanti bertumbuh subur lagi. Walaupun Departemen Agama sudah membatasi berdirinya gereja. Tapi ya sekarang banyak sekali gereja-gereja bertumbuhan. Nah, ini beraneka ragam gereja. Itu makanya orang Islam melihat kita seolah-olah kristenisasi. Karena banyaknya gereja. Terkadang jumlah gereja tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang mereka lihat. Kita mencontoh misalnya di sebuah tempat ada 5 gereja. Padahal di situ hanya 1 masjid. Jadi mereka anggaplah kita kristenisasi. Karena apa? Karena mereka tidak melihat gereja itu berbeda-beda. Ada HKBP, ada GPIB, ada GKPS, ada HKI,
ada GKPA, ada Pentakosta, ada Katolik. Jadi kalau di sebuah gereja semua denominasi itu berdiri, kan sudah banyak gereja. Padahal Islam kan hanya satu di masjidnya. Mereka kan tidak banyak masjidnya. Jadi dari situlah mereka menganggap kita Kristenisasi. Banyak gereja yang ditutup. Karena tidak masuk logika mereka. Banyak gereja. Padahal di tempat itu tidak banyak Kristen. Karena kita beli tanah di situ. Ada berdekat-dekatan gereja kan. Dia mungkin di Padang Bulannya, tapi dia bergereja ke Krakatau. Karena di situlah ada gerejanya. Nah, misalnya saya di sini di Semencirin. Tapi saya bergereja di GKPA Jalan Cangkir. Logika berpikir mereka tidak seperti itu. Kalau saya tinggal di sini, gereja saya di sini. Jangan jauh-jauh. Itulah menurut Islam kan. Jadi nggak boleh jauh-jauh beribadah. Nah, karena apa? Karena memang tidak ada di masjid, ada masjid Batak Indonesia, masjid Jawa Indonesia, masjid Ambon Indonesia, nggak ada kan? Kita karena ada daerah itu membuat kita membangun gereja banyak. Walaupun dia 10 kakak, didirikannya di situ gereja karena beda etnis. Nah, Katolik pun memang tidak banyak gerejanya. Karena Katolik semua Katolik sama. Karena tidak ada gereja Katolik Batak Indonesia, gereja Katolik Jawa Indonesia, enggak ada. Ya gereja Katolik sama dengan seperti di masjid. Masjid iya masjid, siapapun bisa masuk. Nah gereja Katolik juga begitu. Kalau dia pun orang Jawa Katolik, ya masuk aja ke gereja itu. Karena tidak ada gereja Katolik yang membeda-bedakan suku. Nah, kita tidak ada gereja seperti itu, gereja Protestan. Kalau ada misalnya gereja Protestan Indonesia, bisalah masuk orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, gereja itu nggak ada. Nah, itu yang membedakan bagaimana gereja itu berdiri banyak. Sehingga terkesan kita seolah-olah kristenisasi dari segi gedung gereja. Nah, ini saya tidak saya tahu apa artinya ini yang amang buat judulnya ini. Apa ini artinya GRI? Oh, sebentar, Pak. Gereja-gereja Reformasi Indonesia. Oh, Di halaman berikutnya ada saya taruh itu. oke. Gereja-gereja Reformasi Indonesia. Oke, gereja-gereja Reformasi Indonesia ya. Oke. Ya. Baik, jadi memang kalau gereja-gereja Reformasi di Indonesia ya tentu ya. Di Indonesia gereja-gereja Reformasi Indonesia, gereja-gereja Reformasi Indonesia GRI ya. Ya memang gereja-gereja Reformasi ini seperti saya katakan tadi banyak sekali. Itu sudah hampir 325 denominasi di Indonesia. Dan itu pasti akan berkembang lagi. Nah, kalau misalnya agama Kristen sekarang hampir 34 juta di Indonesia, itu sebenarnya datanya bisa saja sudah lebih. Karena kalau kita lihatlah perkembangan gereja sekarang di Indonesia begitu banyak, kalau kita katakanlah misalnya 325 denominasi gereja, itu masih reformasi ya, gereja Protestan. Kalau kita andailah satu gereja itu hanya katakanlah 500.000 jiwa, 500.000 jiwa satu gereja. Tapi kan tidak mungkin 500.000 kan. Katakanlah 50.000 atau 100.000 aja, 100.000 jiwa satu gereja.
Kalau dikalikan itu misalnya dengan 325 gereja, kita kan sudah hampir berapa juta kita di Indonesia. Itu masih Protestan, lain lagi Katolik. Nah, ini kalau menurut data kita misalnya, kalau hanya 100.000 jemaatnya, kita kan sudah hampir 32 juta sekian itu. Padahal HKBP itu ada 4 juta umatnya. GBI hampir 3 juta misalnya. Di data, kalau dikatakan bentuknya sekarang hanya 34 juta Kristen, itu sudah Katolik dan Protestan, ini sudah melebihi angka ini. Lagi 34 juta. Bisa mencapai kita sekarang hampir 50 ke 60 juta. Maka data dari mereka, kita sudah menembus sebenarnya hampir 70-80 juta sekarang. Menembus. Tapi kan data itu tidak ada sama kita. Tapi kalau 50-60 juta orang Kristen di Indonesia itu sudah ada. Nah, cuma persoalannya, ini kan informasi yang terus dijaga oleh Indonesia. Karena kita tetap harus menjadi agama Islam terbesar di dunia kan. Makanya kalau zaman Soeharto kan diatur semua angka-angka agama itu kan. Sekarang tidak lagi. Kita sudah bisa akses, kalau kita buka nanti sensus penduduk Indonesia, di situ kita bisa mengakses berapa persentase agama di Indonesia berdasarkan apa namanya penduduk. Nah, itu tidak bisa lagi dibohongi karena semua sudah terbuka. Nah, kalau kita lihat sekarang data terkini ya, 86,88% itu penduduk Indonesia itulah yang agama Islam. Nah, 86%. Berarti selebihnya semua agama-agama, termasuk Kristen, Katolik, termasuk Hindu, Buddha, Konghucu. Itu menurut data nasional ya. Tapi fakta di lapangan, data itu bisa tidak seperti yang tertulis di internet itu. Karena validnya itu data itu kan di data sensus penduduk Indonesia. Nah, di situ biasanya kita temukan itu. Nah, kalau misalnya per daerah, kita lihat, wah, itu bisa. Misalnya contoh dulu, di Tapanuli Utara, kalau dalam datanya Soeharto, tidak boleh di situ lebih dari 70% Batak atau Kristen. Selalu dibuat Tapanuli Utara Islam 40%, Kristen 60%. Nggak mungkin lah kan, Tapanuli Utara Islam 40%. Tapi setelah reformasi, Tapanuli Utara itu 90% Kristen, 10% agama lain. Ini contoh bagaimana dulu pemerintah mengatur angka-angka agama ini di Indonesia. Tapi dalam sekarang nggak bisa lagi, karena semua telah terlihat secara nyata di Badan Pusat Statistik Indonesia. Itu nggak bisa dibohongi lagi, BPS itu kan, Badan Pusat Statistik. Mereka pasti membuat angka agama, penduduk, penyebaran penduduk, dan sebagainya di Indonesia. Nah, misalnya ini, kalau kita lihat sekarang BPS tahun 2000 sampai tahun 2000, mereka buat per apa lagi, per daerah, per wilayah. Di Jawa Barat, Bogor, Sukabumi. Ini sudah mereka lihat, mereka tunjukkan agama Islam berapa.
agama Kristen, Katolik berapa. Ini mereka sebut semua di sini. Nah, jadi kita sekarang nggak bisa lagi mengatakan kata-katanya kan, karena sudah dijelaskan semua untuk Jawa Barat. Nah, kita bisa klik misalnya untuk Sumatera Utara. Oh iya, ini apa ya? Ini khusus Jawa Barat apa nggak bisa diklik Jawa Barat. Jadi kita bisa lihat BPS Sumatera Utara, BPS provinsi-provinsi Indonesia bisa. Ini contoh. Nah, jadi memang angka-angka ini bisa naik. Nah, kemudian sekarang penyebaran Injil di Indonesia dari tahun 1500 sampai 1800. Ini yang saya katakan tadi, misi Portugis yang pertama itu tahun 1512 ya. Ini membawa, sebenarnya ini yang dibawa mereka ini pastilah Katolik. Belum ada Protestan waktu itu. Inilah yang sampai kepada Ambon. Jadi makanya Ambon itu, walaupun sekarang mereka itu Protestan semua, tapi pada awalnya dulu mereka itu adalah Katolik Ambon. Tapi karena misi dari Vasco da Gama ini hilang, dihentikan oleh penjajah Belanda, maka agama di sana berubah dari Katolik menjadi Protestan. Ini penyebaran tahun 1500-an sampai nanti masuknya Belanda. Jadi kan, jadi Vasco da Gama itu kan, kalau saya katakan tadi itu pelayaran ya, yang mereka sebenarnya bukan murni untuk pergi menyebarkan Injil, bukan. Mereka sebenarnya kan hanya ingin mengelilingi dunia itu. Tetapi sambil mereka berhenti di sebuah tempat menyebarkan agama. Makanya itu tidak bertahan. Lalu yang kedua masuklah permulaan sending Belanda. Nah, jadi kekristenan itu masuk dari pelayaran, sending, baru nanti itulah karena politik ya, penjajahan. Nah, sending Belanda ini ketika mereka sampai ke tempat yang sudah ada gereja atau katakan itu dulu Katolik, semua mereka memprotestankan ya, memprotestankan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Itu yang mereka lakukan karena perdagangan yang datang dari Belanda itu menganut agama Protestan. Itulah masuknya dulu Calvinisme ke Ambon. Jadi VOC itu kan Belanda sangat Calvinis. Dari agama Protestan Calvinis. Dimulai dari Ambon sampai ke Manado, Sangir. Nah ini, jadi masuklah agama Protestan setelah sending Belanda yang terus bersama dengan perdagangan VOC itu. Nah, kemudian setelah VOC, gereja itu nanti akan menjadi ditangani oleh penjajah Belanda. Maka nanti pendeta-pendeta yang datang dari Belanda itu menjadi pendeta tanda petik pegawai negeri. Nanti pendeta-pendeta itu menjadi digaji oleh negara. Nah, Amang sudah tuliskan sebenarnya beberapa pekerjaan
pekerjaan beberapa pendeta. Jadi pendeta yang datang, yang dibawa oleh Belanda dari Belanda menjadi pendeta di Indonesia, sebenarnya tujuan mereka hanyalah untuk menjadi pendeta bagi orang-orang Belanda yang di Indonesia. Itu sebenarnya. Jadi pendeta-pendeta yang dibawa dari Belanda itu adalah untuk melayani orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Tapi karena ada orang-orang Indonesia yang sudah bertobat menerima Kristus, menjadi agama Kristen, pun mereka layani mereka oleh pendeta-pendeta Belanda itu. Dan pendeta-pendeta Belanda itu digaji oleh Belanda, oleh penjajah, oleh negeri. Maka setelah Belanda dulu kalah, jadi Indonesia merdeka, pendeta-pendeta yang sudah pegawai negeri itu masih dibayar oleh negara gajinya. Itulah namanya dulu GPI, Gereja Protestan Indonesia, GPI. Nah, jadi GPI sekarang itu kan tidak ada lagi jemaatnya, karena GPI itu sudah mandiri gereja-gerejanya. Yang di timur semua sudah mandiri, sudah menjadi gereja Ambon, GPM, gereja Toraja, gereja Mamasa, gereja banyaklah, termasuk GPIB. Itu dulu gereja negara. Makanya semua gereja GPIB bangunannya adalah bangunan Belanda. Karena GPIB itu adalah hasil dari gereja pemerintah. Lalu akhirnya negara kan akhirnya memutus gaji pendeta dari negara, mulailah gereja otonom mandiri. Nah ini yang makanya nanti ada di sini Amang tuliskan tidak ada pendeta katanya, karena itu tadi, karena pendeta bukan lagi digaji negara, tetapi sudah digaji oleh jemaat setempat. Dan pengangkatan pendeta pun bukan lagi oleh negara, tapi pengangkatan pendeta oleh jemaat. Makanya ada jemaat yang tidak punya pendeta. Nah itu yang terjadi kala itu. Baru Amang masuk menulis gereja-gereja di Indonesia sejak tahun 1800, ini sudah mengalami perkembangan. Karena gereja-gereja pasca VOC itu kan akan dilanjutkan oleh Belanda. Nah, makanya ini Amang buatkan tidak ada pendeta-pendeta. Karena ya dulu ketika VOC perdagangannya bagus, pendeta-pendeta masih lancar digaji kan. Tetapi ketika sudah masuk dalam bentuk penjajah kolonialisme, Belanda tidak lagi fokus untuk menggaji pendeta. Karena mereka sudah ekspansi. Mereka tidak mau kristenisasi. Karena penginjilan itu bagi mereka bukanlah tugas utama. Bagi Belanda, tugas utama ialah menjajah. Jadi politik divide et impera mereka sangat kuat. Kalau kuat daerah itu tentang agama Kristen, mereka dukung agama Kristen. Kalau kuat daerah itu agama Islam, ya mereka dukung agama Islam. Jadi bukan agama yang mereka utamakan. Walaupun mereka masih memanggil pendeta dari Belanda untuk mereka. Untuk melayani tentara-tentara mereka atau pegawai-pegawai yang datang dari Belanda. Nah ini yang makanya mengapa tidak ada pendeta. Karena keadaan itulah makanya kekosongan pendeta itu. Itu sebabnya nanti mulailah tenaga-tenaga misi datang. Baik itu ke Ambon, baik ke Timur ya, baik itu ke Sumatera, baik itu ke Kalimantan. Mulailah karena pada abad ke-18 itu kan penginjilan itu di dunia sangat tinggi. Semangat menginjili lah waktu itu pada abad ke-18 sampai ke abad ke-19. Semangat penginjilan itu di dunia sangat
tinggi. Makanya ada yang disebut di sini tadi William Terry India kan. Kalau ke Indonesia banyak ke Tanah Batak misalnya ada beberapa sending ya, DZV, MZG, Ryan Mission Gesell Shaft, Java Community, banyak sekali. Ada Baptis dari Amerika yang datang ke Tanah Batak. Dan yang terkenal tentu No Mensen ya. Itu walaupun No Mensen ya, ini terkenal di daerah utara. Kalau di selatan di Simalungun kan berbeda-beda yang melayani, bukan hanya No Mensen. No Mensen itu hanya bekerja di Tapanuli bagian utara sampai ke Sigumpar, ke Toba. Tapi kalau di Angkola kan itu bukan No Mensen. Di Angkola dia waktu itu karena sudah ada Islam masuk, penginjilan di Angkola kan tidak begitu berhasil. Lalu mereka masuk ke tanah utara yang belum punya agama import. Sebenarnya di utara kan sudah ada agama Parmalin, ya, agama Parbarini. Tapi karena agama lokal itu mereka bisa menangkan. Kalau di Angkola karena sudah agama Islam sulit diinjili. Makanya di Angkola tidak begitu berkembang penginjilan. Nah, di Angkola Geert van Assel yang terkenal karena dialah penginjil dari Belanda. Makanya bergabung dulu RMG dengan penginjil Ramelo di tanah Angkola. Rapatlah mereka tanggal 7 Oktober. Lalu itulah yang disebut mereka hari berdirinya HKBP. Jadi dua lembaga penginjil yang bergabung, satu dari Ramelo, satu dari RMG. Dualah tenaga penginjil dari RMG, dualah tenaga penginjil dari Ramelo. Berapatlah mereka di Sibirok, para sholat, itulah hari jadi HKBP. Nah kira-kira seperti itu. Nah ketiadaan pendeta itu pun itu karena seperti tadi, karena memang sistem penempatan dan pengangkatan pendeta kan bukan dari pribumi. Itu dari pendeta yang didatangkan dari Belanda dulu. Jadi kalaupun ada pendeta-pendeta pribumi, itu setelah abad ke-19 itu ada. Kalau abad ke-18 itu pendeta-pendeta itu masih datang dari Belanda atau dari luar lah. Ditambah tenaga-tenaga misionaris ya. Nah ini yang kita lihat di masa itu. Nah, kehidupan gereja tidak berubah, ya itu karena memang tidak ada pemimpin di jemaat itu ya. Karena tadi ketiadaan pendeta itu karena kekosongannya. Nah, jadi kalau kekosongan pendeta di sebuah jemaat tentu tidak akan ada terjadi perubahan. Dan pendeta pribumi kan tidak diberi kuasa untuk melakukan perubahan. Nah itu. Ini yang kita lihat. Sehingga bagaimanapun gereja yang sudah ada, baik di Maluku ya, di Maluku, di Ambon, di sekitarnya, tidak mungkin terjadi perubahan karena mereka belumlah diberi kesempatan untuk memimpin atau mengelola gereja itu. Nah, kemudian kalau kita melihat lanjut dari apa tulisan Amang ini, corak kepercayaan orang Maluku ini menarik. Mengapa menarik? Di Maluku, selain mereka sudah menjadi Kristen, tetapi kepercayaan kepada agama, tanda petik agama lokal itu tidak mereka hilangkan. Itu. Kalau kita kan di Tanah Batak, setelah kita Kristen, datang penginjil-penginjil, agama lokal itu kita anggap menjadi apa? Menjadi animisme, penyembah berhala. Nah, agama Parmalin itu kita tidak terima lagi. Parbaringin misalnya kita tidak terima lagi.
bahkan kita anggap mereka sesat. Tapi di daerah Maluku dan begitu juga nanti Jawa, Kejawen, ini tidak hilang. Kalaupun mereka sudah agama Katolik atau agama Protestan atau agama Islam, Kejawen itu tetap melekat pada hidup mereka. Apakah itu sinkretisme? Tidak. Tetapi mereka memelihara adat istiadat. Nah, ini yang kita lihat corak agama di Maluku ini. Jadi tetap mereka mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka, juga kepercayaan mereka, sehingga mereka tidak mengabaikan budaya mereka. Kalau kita di tanah Batak itu langsung budaya-budaya Batak kita langsung anggap kafir, seperti begu. Nah, ini yang membuat banyak sebenarnya tradisi-tradisi kekristenan kita hilang karena kita terlampau menganggap di semua benda-benda yang ada di sekitar budaya kita itu adalah milik dewa. Jadi tidak ada lagi di situ kekudusan, kira-kira begitu. Akhirnya memang kita kehilangan akar rumput. Misalnya orang Batak sekarang kan kehilangan budaya-budaya luhur karena kita sudah buang, karena kekristenan sudah masuk ke kita. Nah, ini yang menarik dari agama kepercayaan di sana. Coraknya itu masih mempertahankan nilai-nilai luhur budaya. Nah, perkembangan gereja masa kini, memang kalau kita bicara perkembangan gereja masa kini, ini banyak sekali perspektifnya ya. Masa kini dalam artian gereja arus utama atau gereja Injili dan Pentakosta itu berbeda perspektif. Kalau gereja-gereja yang arus utama, kelihatannya kan perkembangannya lambat laun bisa menurun. Karena gereja-gereja harismatik dan Pentakostal makin disukai oleh jemaat Kristen sekarang kan. Karena pelayanan-pelayanan mereka lebih menyentuh dibanding pelayanan-pelayanan gereja establis. Gereja-gereja establis kan karena sudah mapan, semuanya sudah mapan, baik kehidupan para pendetanya mapan, kehidupan para jemaatnya mapan, ya akhirnya sekarang jadi suam-suam kuku, imannya tidak begitu berkembang lagi. Sementara gereja-gereja Pentakostal harismatik karena mereka berjuang untuk eksis, mereka kan lebih fight. Perkembangannya luar biasa. Nah ini intinya sebenarnya perkembangan gereja itu bisa dia pasang surut. Nah, gereja akan bisa berkembang kalau ada tanda petik penganiayaan. Tapi kalau tidak ada penganiayaan artinya aman, gereja kan tidur. Tidak akan berkembang. Nah ini, jadi gereja yang berkembang itu sebenarnya kalau gereja itu punya keinginan untuk keluar. Bukan hanya fokus ke dalam. Kalau gereja yang hanya fokus ke dalam, maka perkembangannya akan stagnan. Tapi bagaimana gereja itu bersaksi, melayani, bersekutu untuk dunia, berarti gereja itu berdaya saing, berdaya manfaat bagi dunia, maka itulah gereja yang disukai sekarang. GKI misalnya, mengapa GKI begitu disukai orang di Jawa misalnya? Karena GKI itu menyentuh sampai ke arah kehidupan bermasyarakat. Program-program mereka tidak hanya untuk gereja. Misalnya ambil contoh lah dia di Jogja. Kalau nanti terjadi musim kering, di Gunung Kidul tidak ada air, GKI Gejayan itu mengantar air
bertengki-tengki ke sana. Itu bukan untuk orang DKI, itu untuk masyarakat, keseluruhan masyarakat yang bukan DKI. Atau mereka pergi ke Gunung Kidul, misalnya melihat sekolah, sudah hancur atapnya, bangkunya, sudah rusak. Mereka bangun sekolah itu. Padahal itu bukan sekolah agama, artinya agama Kristen. Itu sekolah umum. Mereka bangun. Nah, dengan begitu, orang kan melihat dampak kesaksian itu. Jadi bersaksi, melayani, dan bersekutu itu harus tampak di kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah dunia. Nah, gereja sekarang kan tidak lagi seperti itu. Kita bukan lagi memberi dampak bagi dunia. Karena tadi sudah eksis, sudah mapan ya, sudah nyaman para pendeta. Nah, itulah dulu beberapa catatan tambahan dari apa yang Amang tuliskan di sini, sehingga bisa nanti menambah masukan. Nah, dalam kesimpulan memang Amang sebut agama impor ya, atau agama yang masuk ke Indonesia. Memang harus kita akui agama impor inilah sekarang yang menguasai kita. Agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, agama Hindu, Buddha kan itu yang menguasai Indonesia. Sementara agama-agama lokal itu sekarang kan tak bertuan dia di Indonesia, tak punya tempat. Kasihan memang. Jadi makanya sekarang dikembangkan kearifan lokal. Jadi sekarang dikembangkan kearifan lokal. Itu dalam rangka menghargai agama-agama lokal. Kita tidak boleh lagi sekarang mengatakan agama primitif. Tak boleh lagi. Kita tidak boleh lagi mengatakan sipil begu kepada mereka. Tidak boleh. Mereka bukan menyembah iblis, setan. Agama lokal itu menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang mereka pahami. Tuhan yang Maha Kuasa itu dalam budaya mereka. Misalnya Parmalin. Mereka menyembah Dewa Tamu Legenda Bolon. Karena Dewa Tamu Legenda Bolon lah dulu yang ilahi yang mereka pahami. Jadi bukan langsung kita katakan agama Parmalin itu adalah sipil begu. Dulu memang para misionaris mengatakan mereka sipil begu. Tapi di dunia zaman postmodern sekarang, kita tidak boleh lagi menjudge orang dari perspektif kita. Karena apa? Agama impor itu sekarang telah menguasai kita. Agama Kristen telah menguasai Batak misalnya. Agama Islam menguasai ini. Padahal di daerah itu ada agama-agama leluhur kita dulu. Yang akhirnya kita abaikan dan kita buang begitu saja. Nah, makanya saya katakan tadi, kejawen Jawa itu mereka tidak membuang. Kejawen itu tetap hidup. Walau dia Islam, walau dia Kristen, walau dia Katolik, atau agama apapun, di Jawa itu kejawen itu ada. Mereka mengikuti terus tradisi-tradisi kejawen itu. Nah, kita nggak ada lagi tradisi Batak yang kita ikuti kan. Nggak ada. Marpangir misalnya. Yang mengikuti tradisi Marpangir sekarang orang Islam. Kalau mau puasa mereka Marpangir ke sungai. Kita nggak ada lagi mau Marpangir, mamispis misalnya contoh. Mamispis itu kan kalau dalam tradisi agama Parmalin ya untuk membersihkan kita dari roh-roh jahat, dari dosa. Di Kristen kita nggak ada lagi mamispis kan. Seperti minggu yang lalu kita sudah membahas misalnya mengalahat horbo. Kita kan nggak pernah lagi melihat tradisi mengalahat horbo itu sebagai sesuatu magis. Tapi kita anggap itu adalah praktik-praktik animisme. Nah, kita yang mencap itu. Padahal sebenarnya orang Batak melihat itu sebuah
tradisi yang memuliakan Tuhan. Nah, itulah Amang dulu masukan dari saya untuk paper Amang ini. Kalau ada respon atau pertanyaan atau masukan, silakan. Jadi kalau saya Amang mengenai komentar-komentar apa ini, kalau saya melihat yang menjadi pertanyaan adalah duluannya masuk Portugis dengan Roma Katolik dan sebagainya, kok jadi Islam yang menjadi yang mayoritas di Indonesia ini. Kalau saya melihat mereka itu ada rajanya atau pemerintahnya negeri Belanda sana. Kemudian mereka jadi merajai gereja, mereka memerintah dan lain-lain. Mereka itu duduk di atas kuda, sedangkan orang kita itu memegang tali kendal kuda, jadi orang bawahannya, menyabik rumput dan lain-lain. Sedangkan kalau kita melihat, kalau Islam itu masuknya ke Sumatera Utara misalnya, mereka itu menginfiltrasi, membaur dengan masyarakat itu. Mereka tidak di atas untuk memerintahi masyarakat itu, tapi mereka berkawinan, berpoligami dan sebagainya, merembes kepada kerajaan, akhirnya muncul kerajaan Islam. Kerajaan Kristen tidak pernah ada. Jadi seperti tadi itu kita katakan, Bapak katakan bahwa gereja-gereja yang di Gunung Kidul sana itu merembes, infiltrasi kepada masyarakat itu. Jadi pelayanan itu barangkali lebih hebat pengaruhnya daripada dogma, daripada kita mengajarkan. Itu komentar saya yang pertama. Yang kedua, bahwa masa sekarang ini cara saya lihat ada yang gereja itu bergerak di dalam saja, gereja di dalam atau sentripetal barangkali kalau istilah kami, tidak bergerak keluar atau sentrifugal. Yang bergerak ke dalam itu saya lihat sudah kembali seperti dogma-dogma masa dahulu yang menganggap bahwa Bagas Joro itu adalah gedong. Seperti meritualkan bait suci Allah itu. Sebenarnya mereka tidak tahu ya bagaimana gereja yang sudah besar, makin dibesarkan. Bolak-balik yang menjadi problem mereka itu pesta pembangunan. Sumbangan untuk pembangunan dan lain-lain. Tak pernah mereka pesta untuk penginjilan atau pesta untuk pelayanan di sana dan lain-lain. Maka mereka itu, ada kawan mengatakan, pendeta juga mengatakan, kita itu seperti air kolam. Semua sungai dan lain-lain masuk ke situ, parit-parit masuk, akhirnya bau busuk. Karena tidak pernah mengalir. Kalau yang sebenarnya air kolam itu uang yang menumpuk di satu gereja itu mengalir, orang para pendeta sama penatua segala macam tidak akan berkelahi. Saya bukan pendeta Pak, bukan penatua, tapi cukup banyak dari tahun 80-an bergaul dengan orang-orang yang di pusat atau di mana-mana itu. Masalahnya tetap sama, bahkan di Medan ini juga. Saya tahu saya sebut gereja-gereja itu kolam yang busuk karena uang tidak mengalir keluar. Mereka hanya begitu-gitu, ya akhirnya terjadilah korupsi, berpengadilan dan sebagainya, ya itu sudah hal biasa. Jadi saya kira pengertian yang salah bahwa gereja itulah bait Allah, bukan manusianya. Maka bait suci yang di Yerusalem yang sudah dihancurkan dan nggak nampak lagi sekarang itu yang dikembalikan untuk dimulia-muliakan orang, bahwa gereja itu besar karena gedongnya besar. Itulah, dan itu mengenai yang sentripetal yang bergerak di dalam. Yang bergerak keluar saya lihat pada umumnya adalah gereja-gereja non-Protestan. Non-Protestan pada umumnya gereja-gereja persekutuan dan sebagainya itu. Mereka itu daya tariknya, pelayanannya itu baik. Pelayanannya itu baik. Mereka yang tidak kenal pun datang mengantarkan makanan, tidak sanggup menguburkan, mereka kuburkan. Yang saya lihat ya Pak ya, pelayanannya hebat. Yang kedua, mereka itu menjanjikan kemakmuran,
menjanjikan kemakmuran. Jadi dia tanya, kalau saya dijanjikan bahwa saya kalau beriman akan senang dan lain-lain, banyak uang, tidak ada sakit, itu lebih menarik daripada Bapak mengkhotbahkan dari sana, kalau Anda mengikut jadi Kristen, pikulah salib itu. Lebih enaklah mendengar yang disodorkan dengan kemakmuran, Pak. Di situ daya tariknya. Walaupun itu jelas tidak benar. Tapi orang lebih suka, Pak, orang lebih suka memakan kue daripada obat. Lebih suka memakan bonbon daripada obat. Walaupun orang tahu bonbon tidak menyembuhkan penyakit. Tapi obat yang menyembuhkan penyakit. Tapi itulah sifat kita manusia ini. Dan termasuk mungkin kita lah. Ya kan? Jadi kemudian mereka itu, metode pengkhotbahan mereka itu saya lihat itulah dengan pelayanan. Kemudian dengan khotbah teologi kemakmuran. Yang ketiga secara massal. Dengan mengkhotbahkan bahwa Tuhan Yesus itu tetap Tuhan Yesus belum mati kekal, dulu mengakibatkan mujizat penyembuhan, sekarang juga bisa. Jadi ini yang saya kira sering menjadi batu sandungan nanti. Bagaimana kalau tidak benar sembuh dan sebagainya. Tapi itulah yang terjadi saya lihat sekarang ini. Jadi itulah komentar saya mengenai sejarah gereja ini, Abang. Ya bisa Abang komentar atau tambahkan. Jadi maaf ya Pak Mang. Jadi kalau saya lihat, yang saya lihat lah ya, kebetulan saya yang tahu misalnya No Mention. Mereka itu dia turun, didapatkan tanah daripada Said Niuta itu Tobing itu. Dikompakinya Raja Tobing Anu Sianu. Maka inilah menjadi partner dia untuk membuat mirip-mirip kultur stelsel daripada zaman Belanda dulu. Dalam perang Imam Bonjol itu dibangunlah misalnya di Sipoholon, Pargodungan dan sebagainya dibangun di sini. Akhirnya mereka dikepungnya lah Silindung itu dengan kekristenan. Jadi dia tidak memerintahi dari atas sana seperti VOC dulu. Makanya saya melihat ya, kalau kita melihat sekarang, coba Bapak hitung dari mulai Perapat sampai ke daerah Sarula sekarang, coba hitung berapa masjid cuma. Bapak hitung dari mulai Pancur Batu sampai ke Tanah Karo sana, berapa jumlah masjid. Realitasnya itu Pak. Jadi ya apa penyebabnya, ya itulah mungkin bahwa kita itu memang dari dulu itu memang merasa bahwa kita itu sebagian daripada agama Kristen itu. Serupa dengan Islam tadi, mereka sebagian daripada masyarakat itu. Itulah komentar saya, Pak. Oke, baik Amang atas responnya, beberapa pengalaman tadi ya yang sudah Amang lihat, dan pertanyaan yang tadi yang pertama, mengapa Islam itu lebih besar dan banyak di Indonesia, padahal yang pertama itu kan bukan mereka. Nah, memang dalam sejarah karena kekristenan itu masuk melalui penjajah, ya tanda petik tadi penjajah Hindia Belanda, dan akhirnya mereka benci sama Belanda, benci penjajah, akhirnya benci agama Kristen. Itu menyulitkan kekristenan berkembang di Indonesia. Nah, karena itu tadi mereka benci penjajah, benci Belanda, dan akhirnya membenci agama yang dibawa mereka. Sementara Islam tidak identik dengan agama penjajah. Sementara itu Kristen diidentikan dengan penjajah. Jadi kalau masuk agama Kristen ke sebuah tempat, mereka anggap itu penjajah. Sementara agama Islam menjadi agama rakyat. Nah, mereka bisa bergabung dengan tokoh-tokoh perlawanan Belanda, tokoh-tokoh yang tidak suka dengan Belanda. Jadi ada banyak raja-raja yang tidak suka Belanda, diislamkan. Nah, misalnya Majapahit, Kerajaan Mataram itu, misalnya contoh. Itu kan dulu agama Hindu Buddha itu. Tapi setelah masuk Islam ke sana,
sampai 400 tahun itu baru mereka terima Islam. Tetapi setelah mereka terima Islam melalui Wali Songo, kan mereka yang melawan Belanda. Artinya melawan tanda petik juga Kristen. Nah, jadi di pertarungannya di sana. Nah, baru kedua, Belanda juga ketika menjajah Indonesia tidak melakukan penginjilan tadi, karena mereka bukan hendak menginjili atau hendak mengabarkan kekristenan di Indonesia. Bukan. Yang mereka cari di Indonesia ialah rempah-rempah yang mereka simpan perlu itu di Eropa. Nah, jadi bukan soal penyebaran agama. Kalau Belanda ingin menyebarkan agama dulu, memang Indonesia sudah agama Kristen semua. Coba kita bayangkan 350 tahun mereka menjajah kita, masa tidak bisa Kristen semua negara ini? Nah, tetapi karena mereka bukanlah fokus untuk penginjilan, fokus untuk penjajahan, maka mereka tidak peduli dengan agama. Mau agama Islam, silakan. Bahkan mereka membuat agama itu sebagai sumber perkelahian. Supaya mereka bisa menguasai Indonesia. Daerah ini agama Islam, daerah sana agama Kristen, udah perang kalian. Kira-kira begitu kan. Misalnya contoh di Perang Padri. Ketika orang Islam hendak ingin membuang semua adat budaya Padang, lalu terjadilah perperangan antara Islam dengan tokoh-tokoh adat. Lalu akhirnya tokoh-tokoh adat minta dukungan Belanda. Mereka dukung. Akhirnya Imam Bonjol kalah kan. Nah, Imam Bonjol kan dibuang itu ke Sulawesi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lemahlah Padang, dikuasai mereka lah Padang. Nah itu, jadi bukan soal agama agama fokus mereka, bukan, tapi soal bagaimana mereka hendak menguasai seluruh Indonesia untuk mengambil hasil-hasil bumi, rempah-rempah dan sebagainya. Itulah makanya mengapa Islam yang terbesar di Indonesia. Bukan berarti Islam langsung tiba-tiba datang ke Indonesia diterima, enggak. Sulit sekali dulu diterima Islam di Indonesia. Di Jawa itu 400 tahun baru Islam diterima. Itu pun karena Wali Songo baru diterima Islam di Indonesia. Di Sumatera, ketika Islam masuk ke Aceh, Samudra Pasai, itu ditolak dulu lama. Tidak langsung serta-merta ketika Samudra Pasai masuk Islam ke sana diterima. Enggak. Lama itu dulu baru diterima Islam. Tapi setelah diterima Islam, Tuan Kutambusai juga sudah Islam, mereka ingin menguasai Tapanuli yang belum agama Islam. Ketika dari utara itu di Aceh datang, dari barat Tuan Kutambusai datang ingin menguasai utara, tanah utara ini, tanah Tapanuli ini, disitulah dulu Pandertuk melihat dan mengatakan kepada orang Belanda, pada penginjil Belanda ya, hati-hati itu daerah utara sekarang, kalau tidak kalian injili, maka itu akan diislamkan. Karena dari Aceh, Samudra Pasai, dan dari barat itu, Tuan Kutambusai dari Pekanbaru, Riau, ya, akan mengislamkan Tapanuli. Maka datanglah berbagai penginjil ke Tapanuli, supaya jangan terjadi pengislaman. Dan itu pun terjadi kan perang dulu, perang Tuan Kutambusai dan Samudra Pasai melawan Sisingamangaraja kan. Akhirnya mereka mundur karena apa? Bukan mundur karena Sisingamangaraja sakti atau orang Kristen yang sudah di sana sakti, bukan, karena waktu itu adalah musim kolera. Semua tentara mereka mati di hutan. Lalu mereka tariklah semua tentaranya, mereka katakanlah Sisingamangaraja sakti kan. Lalu tidak bisa lagi Islam masuk ke Tapan Utara. Akhirnya berkembanglah kekristenan di sana. Nah ini contoh bahwa tidak semua perkembangan Islam itu dengan cepat, tidak. Tapi ketika mereka kuasai ke beberapa kerajaan besar, termasuk Majapahit, termasuk Mataram, ya, akhirnya yang terkenallah, besarlah Islam di Indonesia. Nah, karena itu perlawanan mereka juga kepada Belanda tadi
sekaligus juga melawan Kristen. Nah, itu yang membuat itu besar. Lalu kita sendiri pun agama Kristen, seperti tadi yang Amang bilang, fokus kita bukan sentrifugal, tapi sentripetal. Kita lebih sibuk ke dalam. Kita lebih sibuk membangun fisik gereja, pesta pembangunan gereja, di mana-mana pesta pembangunan gereja. Tapi tidak ada pesta pembangunan iman. Nggak ada. Dulu memang ada pesta sending namanya. Sekarang nggak ada lagi pesta sending. Dulu pesta sending itu bagaimana gereja itu menginjili keluar. HKBP dulu menginjili sampai ke Pulau Rupat, menginjili sampai ke Pulau Mentawai, sampai ke Malaysia dulu HKBP, sampai kepada Papua dulu HKBP menginjili. Maka lahirlah GPM, Gereja Protestan Maluku, Mentawai. Lahirlah gereja di Pulau Rupat. Lahirlah juga orang-orang Kristen di Malaysia. Lahirlah orang-orang Kristen di di Papua. Itu karena penginjilan HKBP. Tapi sekarang nggak ada lagi. Karena saya katakan tadi sudah established, sudah aman, bernyaman. Pendeta bukan lagi berbicara penginjilan sekarang, tapi pendeta berbicara rumah, mobil, aset-aset pribadi lah. Napiga jebu, napiga hektar sawitmu, mobil mobilmu. Itu sekarang diskusinya. Bukan lagi berapa orang yang kau baptis. Suku mana lagi yang harus kita tolong? Kita bergerak ke daerah mana lagi? Enggak, itu lagi diskusinya. Sudah hanya megahlah gerejaku, megahlah resortku, megahlah itu aja. Jadi gerejanya bisa bermiliar-miliar, tapi tidak berdampak ke sekitarnya. Jadi GKI beda. GKI itu gerejanya sederhana, tapi berdampak bagi masyarakat. Kalau Amang lihat nanti gereja-gereja GKI, bangunannya kayak joglo-joglonya, sederhana. Tapi dampak mereka bagi jemaat luar biasa. Kalau ada pembangunan desa, gereja ambil bagian. Kalau ada masalah di masyarakat, gereja garda terdepan. Nah, kita misalnya di Medan ini, apakah ada gereja yang mampu menyumbang tong sampah di RT RW? Apakah ada gereja yang mampu membersihkan selokan-selokan di Medan? Nggak ada. Di KIG Jaya, kalau dia lihat di sekitar gereja itu ada tukang-tukang jual-jual warung-warung yang jelek warungnya, mereka make over. Make over itu dibuat etalase bagus, free, tanpa bayar. Kalau ada tukang jual-jual sate, gerobaknya sudah lusuh, sudah rusak, mereka kasih gerobak bagus yang baru. Maka tidak ada orang Jawa yang hendak merusak bangunan gereja GKI. Nggak ada itu. Karena apa? Gereja itu telah berdampak bagi masyarakat. Kita bangunannya yang apa? Yang megah. Menjulang tinggi. Tapi manusianya sombong. Jadi gereja bukan gedung, itu yang mau bilang tadi kan. Tapi orangnya. Orang kita ini mengaku pengikut Yesus, tapi tindakannya bukan pengikut Yesus. Tidak berdampak bagi masyarakat. Ini akhirnya memang gereja kita tidak begitu berkembang lagi ya sekarang. Dulu memang ya, tapi sekarang enggak lagi. Dan yang berkembang sekarang apa? Gereja-gereja apa? Gereja-gereja Pentakostal Harismatik. Karena apa? Mereka menawarkan yang lebih real ya, kemakmuran ya. Mereka menawarkan mujizat. Mereka menawarkan makanan-makanan khotbah-khotbah yang enak, yang menyuguhkan sebuah harapan baru kan gitu. Kita khotbah kita sekarang Yerusalem kan, surga. Ya, tapi enggak ada orang menyentuh dunia sekarang. Kita hanya ingin membawa orang ke surga, tapi sekarang perut orang lapar kan. Ini persoalannya. Nah, makanya sekarang kalau Amang lihat ini sekarang di Kalimantan ya, Balikpapan, ini paling terkenal sekarang ini. Kalau Amang lihat ini di YouTube ini, Pendeta Simon ini, semua orang sekarang mengejar beliau ini.
dari berbagai suku agama datang ke Balikpapan. Yesus, 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 Berdirilah dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, Mari. Yesus, Nah, dan kalau kita lihat ini memang baik sekali sorak-sorak datang dari berbagai daerah. Ini semua bukan agama Kristen. Ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang dari Polri. Jaga jarak ya, jaga jarak. Nyanyi sama-sama, oh Tuhan. Dia hanya mendoakan, udah itu saja. Dan itu sembuh. Dia hanya pegang-pegang hidung saja, sembuh. Dia tidak berkhotbah. Dia tidak berkhotbah. Mulai hari ini, saya bebaskan kamu dari setiap ikatan mati. In Jesus' name, you're free. 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 Saya sudah bebas ya. Nggak ditulis, nggak pakai kertas, harus pakai kertas. Nggak bisa, kalau nggak pakai kertas nanti Ini banyak. contoh sekarang ya, yang sedang Kertas yang dulu, fenomena kertas. sekarang ini di Balikpapan. Nah, ini gereja-gereja tidak lagi melakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan jemaat. Kalau sudah seperti itu, misalnya gereja-gereja kita sekarang menjawab kebutuhan jemaat, pasti diminati. Tapi kalau sekarang, kalau bertemu jemaat dengan jemaat, yang dibicarakan siapa? Pendeta. Kalau pendeta sama pendeta bertemu, apa yang dibicarakan? Ya jemaat. Kalau pendeta bertemu dengan pendeta lagi, yang dibicarakan soal balanjuk. Sedia dapat to di sini, sedia dapat to. Iya kan? Bukan lagi berapa jemaat jiwa yang ketolong, berapa jemaat yang kebaptis 1 minggu atau 2 bulan ini misalnya. Yang dia tanyakan soal perutnya. Ini sekarang. Jadi begitu emang. Jadi emang walaupun ya harus kita kritisi juga gereja-gereja yang Injili Harismatik ini soal metodologi mereka, metode mereka, soal teologi kemakmuran tadi yang harinya semua mengutuk kemiskinan, mengutuk penyakit, mengutuk semua, kan itu tidak begitu kita terima cara-cara mereka. Tapi kan setidaknya mereka telah menjangkau kebutuhan jemaat, gitu. Menolong jemaat untuk mengatasi kemiskinan mereka, kan gitu. Itu yang kita lihat sebenarnya yang perlu kita tiru dari mereka. Walaupun teologi kemakmuran mereka kita tolak misalnya, tapi janganlah pula kita hanya dunia sorga kita pikirkan, tapi tidak kita pikirkan jemaat kita yang masih tinggal di dunia, yang berjuang untuk dunia. Nah, bagaimana gereja melihat jemaat yang kurang mampu ditolong, dibina. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari pelayanan gereja. Nah, kalau ada misalnya lansia tidak bisa lagi ke gereja, ya difasilitasi lah bagaimana orang tua supaya bisa datang ke gereja dengan baik.
Kalau GKI misalnya, kembali lagi GKI, kalau lansia itu mereka buat ibadahnya yang Sabtu sore jam 5. Supaya kalau hari Minggu tidak ada lagi lansia di gereja. Kalau datang hari Minggu ke gereja lansia kan dorong-mendorong. Jadi bisa nanti orang tua itu tidak nyaman bergereja. Jadi buatlah hari Sabtu sore. Ibadah yang khusus untuk lansia. Dan itu pun akhirnya datang juga jemaat lain yang datang. Nah, ini contoh menampung keinginan atau kebutuhan para jemaat dalam menghadiri ibadah-ibadah. Nah, mereka sentuh seperti itu. Inilah mungkin memang respon saya. Tadi pernyataan Amang itu betul bahwa manusia kan tidak butuh obat, tapi butuh permen misalnya. Tidak butuh khotbah doktrin-doktrin, tapi yang butuh sekarang mujizat kan untuk menolong mereka. Tetapi itulah kenyataan kita kan. Kadang-kadang memang para pendeta sekarang banyak yang beri obat kan, sehingga jemaat takut. Padahal pendeta-pendeta Injili memberi permen, memberi makanan enak, saksang lagi kan, memberi BPK. Padahal pendeta-pendeta gereja-gereja establis ini datang membawa obat, membawa marah-marah, membawa punishment, hukuman, terkutuklah katanya kan. Di sana diberkatilah katanya. Ya pasti orang memilih diberkati kan, bukan memilih yang terkutuk. Itu. Itulah Mang, terima kasih atas respon. Tapi Pak, sedikit lagi Pak. Ya. Barangkali juga para pendeta pengkhotbah juga perlu menjelaskan bahwa kerajaan surga itu bukan hanya berarti surga. Kerajaan Allah itu bukan berarti surga. Kerajaan Allah itu udah mulai sekarang di dunia ini seperti yang dilakukan oleh GKI yang Bapak bilang itu kan. Mereka kan mau mencoba memulai kerajaan Allah itu kan begitu. Betul. Jadi mungkin dia hanya salahnya masyarakat juga. Mungkin salahnya kawan-kawan kita pengkhotbah juga ya, bahwa kerajaan surga itu ya datang orang sana, orang persekutuan utopia pula mau jadikan dunia ini jadi surga pula ya kan. Jadi kami rakyat ini yang tidak mengerti teologi ini yang terombang-ambing di antara orang-orang pandai ini kan gitu Pak ya. Iya. Nah, sedikit masukan aja dari Memang pertanyaan itu sudah ditanyakan murid-murid Yesus kan, di mana surga itu? Lalu jawab Yesus, surga itu di sini, dekatmu. Artinya Yesus itu kan surga, dia penghuni surga yang sudah membawa surga ke bumi. Jadi surga itu bukan di sana, surga itu di sini. Jadi surga itu bukan, orang Kristen itu bukan setelah mati masuk surga, bukan. Di bumi ini pun kita sudah penghuni surga yang masih tinggal di bumi. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus, kita sebenarnya kan sudah ahli waris surga. Kita sudah penghuni surga, tapi belum di surga, masih di bumi. Nah itu. Kalau sudah di surga kan berarti sudah mati kan. Tapi kita adalah ahli waris surga, penghuni surga yang masih tinggal di bumi. Seharusnya kalau kita ahli waris surga, penghuni surga, bertindaklah surgawi. Ini kita mengaku pengikut Kristus, tindakannya kesetanan. Kan itu bukan menunjukkan kasih, bukan menunjukkan kebaikan, keramahan. Tapi sikap kita, sikap menikut, fitnah, iri, dengki, itu kan bukan penghuni surga. Berarti kita hanya label Kristen, tetapi tidak memiliki karakter surga. Nah, itu yang membedakan. Nah, baru sebenarnya banyak juga jemaat yang tadi ingin merasakan surga di bumi. Memang ketika ibadah di gereja-gereja yang saya katakan tadi, memang seperti di surga. Tapi keluar dari gedung gereja itu, ya tidak di surga lagi. Kembali lagi mengeluh, kan gitu. Waktu ibadah itu dia seperti sudah dekat dengan Tuhan. Dengan nyanyiannya yang ekstasi itu ya, yang membuat kita terbawa, terlarut kepada surga. Tapi keluar dari gereja itu, sadar dia, masih di bumi rupanya katanya. Jadi seperti itu. Jadi memang dua sisi itu terlalu ya dibutuhkan. Gereja kita tidak pernah memuaskan perasaan manusia. Karena ibadah itu memang bukan hendak memuaskan perasaan manusia.
ibadah itu hendak memuaskan perasaan Allah. Tetapi gereja-gereja karismatik memuaskan perasaan manusia. Itu. Jadi manusia lebih senang perasaannya dipuaskan. Sehingga dia mencari gereja yang memuaskan hasratnya. Di gereja kita memang sampai kapanpun tidak akan ada pemuasan hasrat manusia. Karena yang dipuaskan dalam setiap ibadah ialah memuliakan Tuhan, memuaskan kehendak Tuhan. Nah, di situ memang beda apanya persepsinya. Sehingga satu ayat dari nyanyian pun atau satu item dari ibadah kita pun tidak ada ruang memuaskan hati manusia. Paling diberi ruang memuaskan hati manusia hanya kur. Disitulah manusia itu memuaskan hasratnya di gereja kita. Itu saja. Selain itu miliknya Tuhan semua ibadah itu. Kita memuaskan Tuhan, mulai dari votum sampai amin-amin, itu milik Tuhan, memuaskan Tuhan. Tapi kalau di gereja sana, wah, mulai dari awal sampai tutup, itu memuaskan hasrat manusia. Itu bedanya memang. Tapi ya itu tadi, seperti yang katakan tadi, kalau kita kasih obat kan orang lari, tapi kalau kasih permen orang datang. Nah itu, karena perasaan kemanusiaan kita ditampung di sana, orang datang berjubel-jubel. Nah, di situ bedanya memang. Ya, sehingga ya dua sisi ini bagaimana caranya ya harus kita cari solusinya. Bagaimana hasrat manusianya pun terpenuhi, tapi hasrat memenuhi kehendak Tuhan pun harus dominan gitu. Ya, betul juga, Amang. Memang mesti diambil jalan tengahnya lah. Sama kita ini pun terkadang jangan cerita hanya Yerusalem aja, sementara yang penderitaannya aja atau kontekstual dari tak menyentuh. Dia terbang aja, khotbah itu terkadang terbang ke langit, tapi tidak menyentuh bumi. Sedangkan yang di khotbah ini orang-orang bumi pula. Ya, betul. Memang jangan ekstrim seperti kawan-kawan persekutuan, tapi kita ambil jalan tengah. Apalah, dia boleh bawa ke langit terkadang, tapi macam mana langit itu kerja di bumi ini, kan begitu. Kepada kami apa ini, pendengar ini. Kan gitu. Jadi agak kontekstual sedikit lah apanya gitu. Kita ambil jalan tengah lah, karena nanti ya jadinya kita gitu-gitu aja kan, lama-lama ya orang untuk tidur datang ke gereja nanti kan gitu. Ya Bang. Ya, itu aja komentar saya Bang. Oke lah Bang, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Semoga dengan perbincangan ini semakin menambah wawasan Amang dan wawasan kita dalam melihat bagaimana perkembangan sejarah gereja di Indonesia. Minggu depan kita akan membahas bagian yang kedua dari metodologi penelitian. Kita jumpa lagi pada hari Jumat yang akan datang. Kalau jam 9 aja kita mulai gimana Bang? Boleh. Jam 9 aja kita mulai. Iya, jadi aku pun ya maklumlah orang tua terkadang terbangun pun terpaksa agak tergopong-gopong sedikit ya kan. Iya, jam 9 ya, lah. Jam 9 aja emang ya minggu depannya. Oke. Baik, Amang, terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sebelumnya terima kasih, Amang. Bapak dalam sorga, terima kasih kami telah menyelesaikan perbincangan kami pada pagi ini. Tuhan memberkati apa yang telah kami bincangkan, sehingga itu menambah wawasan kami dalam melihat karyamu melalui sejarah, sehingga itu juga akan membuat kami semakin yakin bahwa Tuhan benar-benar berkarya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan gereja. Berkati dalam penggabian dan keluarga dan anak-anak cucunya, sehingga melalui itu semua proses perjalanan perkuliahan ini berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Horas Amang ya. Horas Amang. Horas. Horas.